Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan membahas satu topik yang penting, yang menjadi dasar atau landasan kehidupan kita sebagai orang percaya, atau juga menjadi landasan bagi pembelajaran teologi. Topik tersebut adalah pengenalan akan Allah. Seorang teolog yang bernama Faker dalam bukunya Mengenal Allah pernah berkata dan menuliskan dalam buku itu, apakah kita yakin bahwa Allah yang kita dambakan dan kita sembah adalah Allah yang disaksikan oleh Alkitab? Apakah kita benar-benar menyembah Allah yang benar dalam kebenaran? Ataukah mungkinkah konsep dan pengenalan kita akan Allah sebenarnya bukan konsep yang benar, sehingga sebenarnya kita tidak mengimani Allah orang Kristen yang benar, melainkan Allah yang lain. Tulisan dalam buku ini menjelaskan kondisi yang sesungguhnya tentang kehidupan kita. Seringkali kita berkata bahwa kita mengenal Allah, tetapi pengenalan kita, apakah pengenalan yang benar sesuai yang tertulis di dalam Alkitab? Mari kita lanjutkan. Ada banyak konsep atau ada banyak cara bagaimana sesungguhnya seseorang mengenal Allah. Seorang filsuf dan sekaligus seorang teolog yang bernama Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica ada satu cuplikan tentang pengenalan akan Allah yang dia sebut dengan 5 ways. Menurut Thomas Aquinas, Allah itu dapat dikenal berdasarkan fenomena. Apa yang dia maksudkan dengan Allah dikenal berdasarkan fenomena? Itulah yang kita kenal dengan istilah 5 jalan, bahwa melalui 5 jalan ini seseorang dapat mengenal Allah. Jalan yang pertama, dia katakan Allah dapat dikenal sebagai sumber dari segala sesuatu yang bergerak. Dia yang menggerakkan segala sesuatu di dalam alam semesta ini, sedangkan penggerak itu sendiri tidak digerakkan oleh sesuatu. Kemudian jalan yang kedua, Allah dapat dikenal melalui segala sesuatu yang telah terjadi. Dialah penyebab segala sesuatu, sedangkan penyebab itu tanpa sebab. Kemudian yang ketiga, jalan yang ketiga menurut Thomas Aquinas, Allah dapat dikenal dengan suatu kesadaran akan adanya ketergantungan dari seluruh kehidupan sesuatu di luar dirinya sendiri. Tanpa kecuali, seluruh tatanan ciptaan ini bergantung kepada sesuatu di luar dirinya sendiri. Jalan yang keempat, menurut Thomas Aquinas, Allah dapat dikenal melalui kesadaran yang dimiliki oleh manusia tentang nilai-nilai yang diyakininya. Ada nilai bagi setiap orang tanpa kenal status. Ini yang kita perhatikan. Kemudian jalan yang terakhir dari 5 ways, Thomas Aquinas mengatakan Allah dikenal melalui pembuktian tujuan. Bahwa segala sesuatu di dalam dunia atau ciptaan ini memiliki tujuan, atau yang kita kenal dengan pembuktian teleologis. Segala sesuatu didesain untuk tujuan tertentu. Dan tentu desainer atau great designer menurut Thomas Aquinas itulah Allah yang kita kenal. Apakah 5 ways ini sesuai dengan kebenaran Alkitab? Mari kita lihat pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua tentu dari teolog-teolog pencerahan, abad pencerahan, ya,
dan berkata bahwa Allah dikenal melalui rasio yang dimiliki oleh manusia. Seorang teolog abad pencerahan yang bernama Descartes memiliki satu semboyan yang sangat familiar dan yang sangat kita tahu, yang berkata, cogito ergo sum, I think therefore I am. Ini merupakan semboyan yang ingin menjelaskan bahwa rasio, ketika kita berpikir maka kita ada. Demikian juga tentang hakikat atau keberadaan Allah. Itu adalah hasil pemikiran manusia. Kemudian, teolog yang lain yang juga dari mazhab dari Spinoza, dari pencerahan yang bernama Spinoza. Dia berkata, pengetahuan dan pengenalan akan Allah seperti tertulis di dalam Alkitab tidak lagi memiliki kepentingan karena tidak lagi menjadi realita yang hadir sekarang ini. Saudara boleh menilai pandangan-pandangan teolog rasionalisme atau teolog pencerahan ini. Kemudian seorang filsuf yang terkenal yang bernama Immanuel Kant juga berkata, sebaliknya memulai pengenalan akan Allah dengan respon rasio terhadap realita. Allah hanya dapat dikenal jika Allah telah menjadi fenomena alam yang dapat diamati oleh panca indera dan rasio manusia. Saudara perhatikan, Immanuel Kant punya dua istilah, fenomena dan nomena. Sesungguhnya kita tidak pernah mengenal Allah pada hakikatnya atau nomena, tetapi kita hanya dapat mengenalnya setelah Allah dinyatakan, dan itu dapat kita kenal hanya melalui pengalaman-pengalaman lahiriah, pengalaman-pengalaman yang bersifat empiris, dan seterusnya. Ini pengenalan Allah yang kedua, pengenalan melalui rasio. Pengenalan yang ketiga, pengenalan yang sangat populer dan mungkin ini juga menjadi pengenalan kita akan Allah, yaitu pengenalan Allah melalui pengalaman. Menurut saudara, siapakah Allah itu? Seorang dapat berkata bahwa Allah adalah seorang penolong yang setia. Ketika seseorang mengalami banyak pergumulan persoalan hidup dan dia merasakan bahwa Allah menolong dan memberi jalan keluar, dan dia berkesimpulan Allah adalah penolong yang setia. Ketika Allah mencurahkan berkat-berkatnya bagi kehidupan kekristenan atau kepada kehidupan kita secara pribadi, kita akan berkata bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Atau juga kita mengalami pertolongan demi pertolongan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sejati, yang setia, yang kita rasakan tiap-tiap hari. Kita akan berkata, Allah adalah batu karang yang teguh, penjaga yang tidak pernah tertidur. Saudara bisa menambahkan definisi-definisi, tapi inilah sebenarnya fakta yang kita katakan tentang Allah, bahwa Allah adalah sesuai dengan apa yang kita alami. Pertanyaannya, apakah Allah hanya sebatas apa yang saudara alami? Apakah kita mengkotak-kotakan Allah kepada pengalaman-pengalaman manusia yang begitu terbatas? Tapi faktanya, itulah pengenalan akan Allah melalui pengalaman. Lebih lanjut, dalam kutipannya, Faker berkata, dalam buku Mengenal Allah, dia katakan, seorang dapat mengetahui banyak tentang Allah tanpa mengenalnya. Ya, jadi kita bisa melihat di sini, seorang dapat berteologi, ya, mengetahui banyak tentang Allah. Knowledge of God-nya begitu luar biasa, tapi tanpa knowing God. Maka kita akan dapat berkata, knowledge of God without knowing God is meaningless. Ini yang harus kita katakan, bahwa ada banyak orang yang mengetahui banyak tentang Allah, tapi ternyata tidak mengenal Allah.
Seseorang dapat mengetahui banyak tentang kesalehan, tapi tanpa banyak atau tanpa mengenal Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat apa sesungguhnya yang kita harus pelajari dari Alkitab. Begitu sederhana dan begitu ringkas. Nah, bagaimana Allah menurut Alkitab? Saya memaparkan teori pengenalan atau satu hipotesa tentang teori pengenalan. Jika objek yang kita kenal berada di bawah level, maka pengenalan kita akan sangat baik. Seorang bapak akan mengenal anaknya dengan baik karena dia memiliki level yang lebih tinggi daripada anaknya. Ini yang kita lihat dengan teori atau hipotesa pengenalan. Kemudian objek yang kita kenal selevel dengan kita, maka pengenalan kita akan cukup baik. Tentu ini level yang kedua. Dan level yang ketiga, objek yang kita kenal berada di atas level kita, maka pengenalan kita akan kurang baik. Pertanyaannya, mungkinkah kita pernah mengenal Allah? Saudara catat baik-baik. Allah yang maha tinggi, maha kudus, dan maha-maha yang lain. Sedangkan kita adalah makhluk yang begitu terbatas. Karena itu, mari kita dengarkan apa kata Alkitab. Bagaimana sesungguhnya kita harus mengenal Allah. Kita tidak menerima teori ini sepenuhnya. Tapi dengan teori ini kita bisa melihat sesungguhnya bahwa tidak ada seorang yang pernah mengenal Allah dari dirinya. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab memberikan gambaran yang jelas. Bapa mengenal anaknya, termasuk kita. Oke? Raja mengenal rakyatnya. Saudara perhatikan, dari level yang tertinggi kepada yang rendah. Kemudian gembala mengenal dombanya, suami mengenal istrinya. Saudara lihat hierarki ini, seperti inilah sesungguhnya pengenalan akan Allah yang dijelaskan Alkitab. Dari analogi tersebut di atas, maka pengenalan akan Allah tidaklah mungkin dimulai dari manusia, tetapi dari Allah. Pengenalan Allah yang sejati adalah pengenalan yang dianugerahkan. Seperti ungkapan Yohanes 15 ayat 6. Lebih baik kita berkata, Allah mengenalku sebelum aku mengenal dia. Segala teori dari segala zaman dalam sejarah teologi boleh-boleh saja kita terima, tapi mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Mari kita dapat mengenal Allah karena Allah telah mengaruniakan itu kepada kita. Kita dikenal Allah, maka itu memungkinkan kita untuk mengenal Allah. Kiranya topik singkat dan sederhana ini boleh memberkati semua saudara. Salam.